Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, ketemu lagi bersama saya Ida Farida, Profesi Kebidanan FKUB. Jadi kali ini saya akan membahas tentang nyeri persalinan. Nah, Bunda khawatir kan kalau misalnya mau persalinan itu apakah nyeri, terus nyerinya dapat diatasi nggak ya? Nah, jadi nyeri persalinan sendiri itu merupakan rangsangan tidak enak yang menimbulkan rasa takut dan khawatir. Pada pertama kali hamil, kala 1 persalinan bisa berlangsung 20 jam. Pada multigravida atau kehamilan kedua berlangsung 14 jam. Nyeri ini disebabkan oleh kontraksi uterus dan dilatasi serviks. Makin lama nyeri yang dirasakan akan bertambah kuat, puncak nyeri yang terjadi pada fase aktif. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi nyeri persalinan? Jadi ada 2, yaitu internal sama eksternal. Kita bahas yang internal terlebih dahulu. Yang internal itu pengalaman dan pengetahuan tentang nyeri. Pengalaman sebelumnya seperti persalinan terdahulu akan membantu mengatasi nyeri. Usia. Nah, usia muda cenderung dikaitkan dengan kondisi psikologis yang masih labil, yang dapat memicu terjadinya kecemasan sehingga nyeri yang dirasakan menjadi lebih hebat. Terus aktivitas fisik. Jadi aktivitas ringan bermanfaat mengalihkan perhatian dan mengurangi rasa sakit menjelang persalinan. Kondisi psikolog, situasi dan kondisi psikolog yang labil memegang peranan penting dalam memunculkan nyeri persalinan yang lebih berat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ada agama, lingkungan fisik, budaya, sosial, ekonomi dan komunikasi. Gimana sih cara mengatasi nyeri persalinan tersebut? Nah, jadi ada 3 metode Bunda. Yang pertama itu metode farmakologi, yang kedua non farmakologi, dan yang ketiga ada aromaterapi. Kita bahas satu-satu ya. Jadi farmakologi itu ya tahu sendiri ya, berarti menggunakan obat-obatan seperti nalbupin, butorplanol, terus juga ada epidural dan spinal. Nah, sedangkan yang non farmakologi itu bisa dengan relaksasi, teknik pernafasan, pergerakan, dan perubahan posisi, hidroterapi, terapi panas atau dingin, musik, dan akupresur. Nah, sedangkan aromaterapi sendiri yaitu merupakan beberapa teknik non-farmakologis yang dapat meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pengalaman persalinan. Jadi aromaterapi sendiri itu terapi yang menggunakan essential oil atau sari minyak murni untuk membantu memperbaiki atau menjaga kesehatan, membangkitkan semangat, menyegarkan, dan serta membangkitkan jiwa raga. Jenis-jenis aromaterapi ada banyak Bunda. Yang pertama lavender. Lavender merupakan bunga yang berwarna lembayung muda, memiliki bau yang khas dan lembut sehingga dapat membantu seseorang menjadi rileks ketika menghirup aroma lavender. Minyak lavender digunakan secara luas dalam aromaterapi. Aroma lavender dapat meningkatkan gelombang-gelombang alfa di dalam otak, dan gelombang inilah yang membantu untuk menciptakan keadaan yang rileks. Yang kedua, rosemary merupakan jenis aromaterapi yang biasanya digunakan untuk melegakan otot dan pikiran. Aroma yang dihasilkan juga dapat membantu Bunda lebih konsentrasi terhadap persalinannya. Yang ketiga, neroli massage dapat menurunkan kecemasan pada pasien yang mempunyai riwayat pembedahan jantung. Yang keempat, topical melissa application dapat menurunkan agitasi pada pasien dengan demensia berat sehingga dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Yang kelima ada lemon, merupakan aroma yang digunakan untuk menenangkan suasana. Nah, aroma yang menggemaskan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, merasa lebih santai, dapat menenangkan saraf, tetapi tetap membuat kita sadar. Yang keenam ada cinnamon. Jadi minyak esensialnya ini yang mengandung antibiotik, antiseptik, dan antivirus yang dapat melindungi tubuh Bunda. Yang ketujuh ada jasmine, merupakan jenis aroma yang sanggup menciptakan suasana romantis. Namun jangan digunakan terlalu banyak sebab aroma kuat bunga melati itu justru membuat udara menjadi tidak segar, bahkan mungkin sedikit menyeramkan.
Yang kedelapan ada peppermint. Aroma yang begitu menyegarkan itu membangkitkan suasana, dapat mengurangi sakit perut, mengurangi ketegangan, dan dipercaya bisa menyembuhkan sakit kepala. Yang kesembilan ada cendana. Cendana ini memberikan aroma yang dapat membantu menciptakan dan menuangkan ide kreatif. Selain itu, aromanya sangat bermanfaat digunakan saat meditasi. Yang ke-10 vanila. Nah, vanila ini menghasilkan aroma yang sangat akrab dengan suasana rumah yang hangat dan nyaman, sehingga wanginya sanggup menenangkan pikiran hati Bunda. Cara penggunaan aromaterapi. Jadi ada beberapa Bunda. Yang pertama itu secara inhalasi. Jadi secara inhalasi ini minyak aromaterapi ditempatkan di atas peralatan listrik, di mana peralatan listrik ini sebagai alat penguap. Peralatan listrik harus dicek oleh petugas sebelum digunakan demi keamanan Bunda. Kemudian dilakukan penambahan 2-5 tetes minyak aromaterapi dalam vaporizer dengan 20 ml untuk didapatkan uap air. Jadi aromaterapinya itu tergantung dengan rasanya, ada lavender, jasmine, dan rosemary. Nah, yang kedua ada pijat. Minyak esensial yang dengan pijat ini bisa digunakan setelah dilarutkan dengan minyak dasar seperti minyak zaitun, minyak kedelai, dan minyak tertentu lainnya. Dalam penggunaan dibutuhkan 2 tetes esensial ditambahkan 1 ml minyak pijat. Yang ketiga ada kompres. Kompres hangat dengan minyak aromaterapi dapat digunakan untuk menurunkan nyeri punggung dan nyeri perut. Kompres dingin yang mengandung minyak lavender digunakan pada bagian perineum saat kala 2 persalinan. Yang keempat itu ada berendam. Cara lain dalam menggunakan aromaterapi adalah dengan menambahkan tetesan minyak esensial ke dalam air hangat yang digunakan untuk berendam. Dengan cara ini, efek minyak esensial akan membuahi perasaan dan membuat pasien rileks, melarutkan pegal-pegal dan nyeri, juga memberikan efek yang merangsang dan mengembalikan energi. Apa sih keunggulan aromaterapi dibandingkan metode non-farmakologis dan farmakologis? Jadi yang pertama dapat membantu meringankan stres, yang kedua antidepresan, yang ketiga meningkatkan jumlah energi, yang keempat menyembuhkan dan pemulihan, yang kelima mengatasi insomnia, yang keenam sistem kekebalan tubuh, yang ketujuh menghilangkan rasa sakit, dan yang terakhir meringankan gangguan pencernaan.